Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan seputar P-Network pada hari ini. Dan di sini ada beragam informasi yang cukup mantap dan menarik sekali, terutama nanti juga berkaitan dengan informasi seputar perbankan. Nah, jadi silahkan disimak sampai akhir ya, jangan di skip-skip bagi rekan-rekan yang masih menantikan progres project P-Network. Nah, kemudian di sini informasi yang pertama admin ambil daripada Twitter P-Network up to date, P-Network paling update ya. Disebutkan di sini updating dari negara Cina. Di Cina ada TV satelit Gangsu dan juga masih banyak lagi stasiun TV yang lainnya ya yang ikut memberitakan seputar perkembangan P-Network. Bahkan beberapa waktu yang lalu admin juga sempat menginformasikan salah satu saluran televisi di negara Tanzania yang juga ikut meliput perkembangan P-Network. Kemudian beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan, TVRI juga sempat meliput pergerakan perkembangan kripto P-Network. Kemudian di sini kita juga bisa untuk mengecek informasi daripada P-Network up to date ya. Admin akan mencoba untuk merangkumkan kepada para pionir semuanya di seluruh dunia. 2 jam yang lalu juga ada berkaitan informasi seputar perbankan atau yang bisa dikatakan ini berhubungan dengan sistem perbankan ya, dan juga CBDC. Nah, disebutkan di sini melalui Crypto News, dana moneter IMF atau dana moneter internasional ya akhirnya telah merilis buku tentang CBDC, buku pedoman virtual. Nah, di sini ada 5 bab. Nah, rekan juga bisa dipelajari, ada linknya. Nah, ini juga berkaitan dengan central bank digital currency dan juga berkaitan dengan cryptocurrency. Dan untuk P-Network sendiri ya, nah ini bisa dikatakan salah satu cryptocurrency yang merevolusi industri pembayaran mata uang digital secara global. Kemudian untuk daripada exchanger di Indonesia ya, seperti Indodax, nah ini juga cukup mantap sekali pergerakannya. Bahkan Indonesia juga memiliki exchange yang resmi ya. Dan untuk regulasi cryptocurrency di Indonesia mungkin juga admin informasikan yaitu akan mulai aktif pada tahun 2025 ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin akan ada semacam pajak dan lain sebagainya. Kemudian di sini central bank digital currency ya. Nah, di sini dikutip daripada website central bank digital currency imf.org, International Monetary Fund. Nah, ini berbahasa Inggris. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa dilakukan terjemahan untuk bisa mempelajari ya atau menganalisa. Nah, disebutkan di sini Central Bank Digital Currency, buku panduan virtual mata uang digital Bank Sentral IMF adalah panduan referensi bagi pembuat kebijakan dan juga para pakar di Bank Sentral dan juga Kementerian Keuangan ya. Dan hal ini juga bisa dikatakan menjadi dasar bagi keterlibatan pihak IMF dengan otoritas negara dan juga para pemangku kepentingan lainnya ya atau otoritas. Buku panduan virtual CBDC bertujuan mengumpulkan dan juga berbagi pengetahuan, kemudian juga edukasi, temuan empiris, dan juga yang lainnya untuk menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan para pembuat kebijakan mengenai sistem CBDC. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan analisis kami akan terus menambahkan sekitar 5 bab setiap tahun ya, dengan tujuan menyediakan sekitar 20 bab pada tahun 2026. Jadi terus berkelanjutan tentang daripada pergerakan seputar CBDC ya. Dan bab yang pertama disebutkan di sini kemungkinan besar mencangkup topik-topik seperti stabilitas keuangan, perbandingan dengan inovasi pembayaran, dan juga adopsi pengguna akhir. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kebijakan terkait CBDC yang menurut Anda harus menjadi fokus IMF ya, ini bisa ditulis atau bisa dihubungi saja dalam di sini mungkin juga ada saluran seperti email ya rekan-rekan, cbdc@imf.org. Nah, ini adalah informasi yang cukup mantap sekali ya, dan ini juga ada kerangka untuk mengeksploitasi CBDC, pengembangan produk CBDC, dan juga transmisi kebijakan moneter. Yang pertama disebutkan di sini bagaimana seharusnya negara itu menjelajahi CBDC. Menjelajahi CBDC adalah upaya signifikan yang melibatkan keputusan yang sangat kompleks dalam lingkungan digital yang terus berubah dengan sangat cepat. Nah, bab ini menyajikan kerangka yang dinamis dan juga fleksibel ya, dan juga bagaimana cara merespon terhadap informasi yang cepat sekali updating dan cepat sekali muncul. Yang pertama di sini negara-negara harus secara jelas menetapkan tujuan kebijakan CBDC mereka dan juga tujuan keberhasilan yang relevan. Kemudian yang kedua, resiko harus diidentifikasi, diukur semaksimal mungkin, jadi harus dikuasai ya. Kemudian yang ketiga, ada otoritas
dalam negeri yang harus melakukan penilaian dengan cermat terhadap kapasitas mereka untuk bereksperimen ataupun juga mengatur dan mengawasi, dan pada akhirnya bisa menerapkan CBDC. Kemudian poin yang keempat adalah komunikasi tentang CBDC ya, yang sangat penting dan juga strategi untuk memandu daripada keterlibatan dengan pemangku kepentingan atau otoritas harus dikembangkan, jadi ada semacam komunikasi. Yang kelima, Bank Sentral harus menetapkan serangkaian persyaratan fitur berdasarkan langkah-langkahnya. Dan yang keenam adalah dasar hukum yang kuat ya, jadi harus ada semacam aturan-aturan yang mengatur tentang daripada CBDC. Nah, ini juga mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan juga pembelajaran. Nah, di sini yang dipetik dari seluruh dunia, eksplorasi CBDC perlu terus berlanjut. Intinya di sini untuk CBDC sedang digaung-gaungkan ya sebagai solusi pembayaran Central Bank Digital Currency. Nah, mengingat di sini dunia Web3, blockchain, Web 3.0 ya, itu sangat tidak bisa dibendung. Jadi untuk perkembangan cryptocurrency di seluruh dunia sudah masif, dan upaya pihak pemerintah atau yang disebut dengan otoritas ya, atau otoritas pusat dari suatu belahan dunia atau negara itu harus menggunakan solusi yang lain, salah satunya melalui CBDC. Nah, di sini juga bagaimana Bank Sentral bisa mengelola pengembangan produk CBDC. Kemudian juga ada lagi, akankah CBDC bisa mempengaruhi transmisi kebijakan moneter? Nah, di sini CBDC bisa mempengaruhi lingkungan makroekonomi yang mendukung transmisi kebijakan moneter. CBDC menawarkan penyimpanan nilai yang aman dan alat pembayaran yang efisien, yang dapat meningkatkan persaingan dan juga pendanaan simpanan, dan juga meningkatkan porsi pendanaan grosir bank, dan juga menurunkan keuntungan bank ya. Kemudian CBDC juga dapat meningkatkan inklusi keuangan dan juga bisa membantu mengurangi dolarisasi atau kriptoisasi. Nah, ini adalah salah satu upaya daripada CBDC ya, yaitu untuk mengurangi didolarisasi ataupun kriptoisasi. Jadi harus ada semacam terobosan yang berikutnya selain daripada cryptocurrency adalah bisa dengan pembayaran menggunakan CBDC ya, Central Bank Digital Currency, yang masih bisa diatur regulasinya oleh suatu negara. Kemudian dengan perubahan lingkungan makroekonomi berpotensi memperkuat saluran transmisi kebijakan moneter ya, jika CBDC dirancang dengan tepat. Nah, ini untuk kepemilikan CBDC dengan tingkat moderat, dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter diperkirakan relatif kecil ya pada kondisi normal. Jadi di sini adalah semacam pembahasan yang lebih spesifik dan juga lebih kompleks mengenai apa itu CBDC dan bagaimana secara teknis ya, dan bagaimana tindakan manajemen aliran modal dapat diimplementasikan dengan CBDC. Nah, di sini pada bab ini untuk mengeksplorasi manfaat, resiko, dan juga kompleksivitas terhadap penerapan langkah-langkah pengelolaan dana aliran atau CMF melalui CBDC ya. Nah, ini adalah secara teknis dibahas di sini. Kemudian di sini juga disebutkan selain daripada digitalisasi informasi ya. Nah, selain daripada digitalisasi secara informasi dan juga kemampuan program transaksi yang mengarah pada otomatisasi pemeriksaan kepatuhan dapat memberikan peningkatan efisiensi dibandingkan dengan penerapan CMF. Ini juga meningkatkan resiko operasional ya. Yang terpenting penerapan CMF memanfaatkan kemampuan dan juga program transaksi CBDC. Nah, ini juga apakah bisa CBDC membantu mempromosikan inklusi keuangan. Nah, sekali lagi di sini cukup mantap dan menarik sekali ya pembahasan tentang daripada CBDC, yang rekan-rekan nanti juga bisa dibaca secara mandiri ya melalui website imf.org yang ada di sini. Nah, oke rekan-rekan, dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan semuanya berkaitan dengan informasi perkembangan ya, perkembangan tentang dunia Web3, cryptocurrency ataupun CBDC, yang di sini sangat masif dan sangat cepat sekali ya. Dan untuk cryptocurrency Bitcoin saat ini sedang mengalami kenaikan atau sedang bergairah. Jadi ya bisa dikatakan untuk marketnya saat ini bisa dikatakan agak sedikit bergairah ya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan, baik para trader ataupun para investor ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.